Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ada pesanan roti dan maaf openingnya kembali seperti video sebelum-sebelumnya. Seperti ini teman-teman openingnya karena buru-buru ini karena pesanannya banyak. Jadi seperti ini aja juga nggak apa-apa ya teman-teman openingnya. Dan ini rotinya roti manis ya teman-teman. Ini aku packing dusnya seperti ini. Barangkali ada teman-teman yang punya ide jualan bisa dikemas seperti ini rotinya ya. Untuk bahannya apa aja dan bagaimana cara pembuatannya, simak terus sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya ya. Oke, kita simak videonya sampai selesai. Ini dia untuk bahan-bahannya. Ada tepung terigu, kemudian ada susu bubuk, ada ragi instan, ada garam, ada margarin, kemudian ada gula pasir dan ada susu cair. Pertama kita masukkan terigunya. Kemudian kita masukkan susu bubuknya. Lalu masukkan ragi instan, masukkan juga gula pasirnya, kemudian kita aduk-aduk bahan keringnya dengan menggunakan sendok atau spatula biar tercampur rata. Lalu kita masukkan susu cairnya. Untuk resep lebih jelasnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita mix sebentar biar tercampur rata aja. Ini kemudian terakhir kita masukkan garam dan juga margarinnya. Kemudian kita mix lagi hingga tercampur rata dan hingga kalis elastis. Ciri dari adonannya sudah kalis elastis seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah licin dan menggumpal ke biji mixernya, ini tandanya berarti sudah kalis ya. Kita matikan mixernya. Sebelum membagi adonan roti, kita bersihkan dulu tangannya, kemudian kita kasih minyak tangannya. Tujuannya supaya tangannya tidak lengket ya teman-teman saat menyentuh adonan rotinya. Adonan rotinya kita keluarkan dari tempatnya ke alas kerja. Lalu kita langsung bagi aja adonannya teman-teman. Kita langsung timbang aja. Untuk adonannya aku mau jadiin 16 biji. Jadi satu bijinya itu besarnya sekitar 32 gram. Aku bulat-bulatin seperti ini. Ini belum aku isi ya teman-teman. Nah, semuanya aku bagi dan bulat-bulatkan dulu.
Baru setelah itu kita beri isian dalamnya. Karena ini pesanan dan sesuai pesanan isinya coklat dan keju. Nanti ini aku isi coklat dan keju ya teman-teman. Kalau teman-teman silahkan bebas mau isian apa aja. Untuk isian sesuaikan sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini aku bikin untuk yang porsi besarnya dulu. Ini aku bikin pesanan, ada yang ukuran besar dan ukuran yang mungkin kecil ya teman-teman, tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, setelah itu kita pipihkan, bisa dipipihkan dengan rolling pin atau pakai tangan juga bisa ya teman-teman. Untuk yang baris pertama ini aku mau kerjain isi keju dulu, dan kejunya udah aku parut untuk isiannya. Kalau teman-teman isian kejunya nggak mau diparut juga boleh. Ini hanya untuk biar pas dimakannya enak ya teman-teman, jadinya lembut kejunya. Nah, ini adonannya kita cubit-cubit seperti ini biar tidak terbuka ya teman-teman. Barisan pertama ini diisi keju, nanti barisan kedua kita isi coklat. Ini dia untuk isian coklatnya. Aku pakai selai ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pakai selai, pakai seres juga bisa, seres coklat. Sama yang isian coklat juga kita cubit-cubit ya teman-teman, agar tidak keluar isiannya. Kita tempatin di barisan yang kedua, jadi selang-seling ya teman-teman. Yang pertama isian keju, kemudian baris yang kedua coklat, baris yang ketiga keju, dan yang keempat juga coklat lagi. Setelah semuanya dibikin, ini kita tutup dengan plastik wrap. Kita tunggu hingga mengembang 2 kali lipat, kira-kira 1 jam. Nah, 15 menit kita bikin adonan lagi untuk yang loyang ukuran kecilnya ya teman-teman. Ini adonan untuk yang loyang kecil ya teman-teman. Aku bikinnya enggak porsi banyak, aku bikinnya per satu resep ya teman-teman, soalnya takut keburu proofing terlalu lama, nanti keburu asem. Jadi tips dari aku ini mah ya teman-teman, tiap mau kita proofing 1 jam itu baru di 15 menit kita langsung adon kembali untuk di loyang-loyang berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ukuran yang kecilnya teman-teman, ini kira-kira ukuran 10-20, dan kita alasin kertas roti juga, itu habis bekas manggang yang tadi udah bikin duluan tapi nggak ke videoin. Yang ini kita adonannya tekan-tekan seperti ini, nggak pakai rolling pin lagi ya teman-teman, jadi cuma dipipihkan pakai tangan. Sama ini juga diisi keju. Kemudian setelah itu kita tutup dan dicubit-cubit biar tidak jebol isiannya ya teman-teman. Adonannya benar-benar enak banget, ini sudah elastis banget. Hasilnya juga ini benar-benar empuk dan lembut. Mungkin bagi yang punya karyawan itu bisa dikerjakan sekaligus atau 2 resep atau 3 resep ya teman-teman. Ini karena aku dikerjain sendiri, jadi aku bikinnya satu resep. Kalau kita ngadonnya banyak, kemudian gak cepatan dibentuk atau diisi, kemudian kelamaan ngeproofing, takutnya itu akan mengakibatkan adonannya cepat asam ya teman-teman. Jadi aku bikinnya satu resep aja. Kecuali punya banyak karyawan, silahkan mau sekaligus
banyak 3 resep juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah ini juga sama teman-teman, satu jalurnya isian keju dan satu jalurnya isian coklat ya. Setelah siap semua dibentuk, kita tutup, kita istirahatkan selama 1 jam. Dan ini sudah 1 jam, kita buka plastiknya. Ini aku mau oles sebelum masuk ke oven pakai air biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman suka atau ada persediaan susu cair, silahkan. Bisa pakai susu cair, bisa pakai air putih biasa. Ini agar rotinya tidak kering saat di oven. Kalau teman-teman takut adonan roti yang sudah mengembang karena akibat disemir, teman-teman bisa caranya dengan menyemprotkan air atau susu cair dengan cara dispray ya. Setelah selesai dioles pakai air, ini aku mau ciriin yang rasa keju dan coklatnya dengan taburan keju dan seres coklat ya teman-teman. Setelah selesai di topping, ini kita siap untuk oven ya teman-teman. Tapi sebelumnya ovennya harus sudah panas terlebih dahulu ya. Kita oven kurang lebih 20 menit di suhu 180 sampai 200 derajat atau sampai kulit atasnya kecoklatan ya teman-teman, sampai matang. Dan ini sudah 15 menit atau sudah matang ya teman-teman. Saatnya kita angkat rotinya. Wow, cantik ya teman-teman. Menul-menul tinggi banget. Ini gendut rotinya. Warna rotinya cakep ya teman-teman. Ini wangi banget. Nah, agar permukaannya tetap moist, ini aku olesin dengan margarin biar tidak kering ya teman-teman. Ini wangi banget teman-teman. Tips lagi, saat mengoles seperti ini harus masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Kalau sudah dingin jangan diolesin ya teman-teman, nanti margarinnya tidak mencair atau tidak meleleh. Setelah dioles, kita nanti tunggu hangat dan dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini sudah dalam kondisi hangat dan sudah dikeluarkan. Ini dia teman-teman hasilnya, saatnya di packing ya. Ini salah satu contoh aja ya. Hari ini pesanannya banyak banget. Rotinya aku packing di dus yang kayak gini ya teman-teman. Untuk packingan, kalau teman-teman nggak ada dus, bisa juga pakai mika. Mika kan transparan jadi bisa terlihat. Ini juga masih bisa terlihat karena tutupnya transparan. Kemudian kita masukkan rotinya. Nah, kalau rotinya masih hangat, kita masukkan langsung ke dusnya seperti ini. Kalau rotinya sudah dingin, sebelum masuk dus kita packing pakai plastik dulu ya teman-teman, baru kita masukin ke dalam dus dan kita tutup. Nah, cantik ya teman-teman kalau rotinya kita packing seperti ini. Tuh, lihat teman-teman. Terlihat lebih cantik dan elegan. Ini aku lagi packing karena semua dikerjain sendiri. Jadi, maaf kalau kameranya suka nggak jelas ya teman-teman. Nah, kalau diiniin seperti ini. Dan kalau rotinya sudah dingin, kita masukkan ke dalam plastik dulu ya teman-teman. Kita kemas ke dalam plastik agar rotinya tidak kering kena angin ya. Baru kemudian kita masukkan dalam dusnya.
Tuh cantik ya teman-teman rotinya kalau udah di packing plastik, jadi lebih rapi. Apalagi tuh dengan kertas di dalamnya. Dan ini aku mau coba kempes-kempesin, lihat tuh. Ini kembali lagi ya bentukannya. Tuh, walaupun dipicit-picit begini tidak kempes, tidak melempem. Tuh, ini benar-benar empuk banget. Dan ini saat ngoven yang ukuran besarnya ya teman-teman. Tuh. Dan di packing seperti ini. Dan ini yang rasa kejunya aja. Karena kehabisan dus, jadi aku pakai mika seperti ini ya teman-teman, transparan dan terlihat. Selamat mencoba resepnya ya teman-teman, semoga ini menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman kalau video ini bermanfaat. Terima kasih, dah, wassalamualaikum.